Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu pelajaran fikih. Nah, untuk pelajaran fikih kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, karena kita masih mempelajari materi makanan halal dan haram. Alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yaitu makanan yang halal, pengertian makanan halal dan jenis-jenis makanan halal. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang makanan yang haram. Nah, baik. Silakan kalian buka pada halaman 6. Nah, di sini meskipun Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca, menciptakan semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun tidak semuanya halal bagi kita. Tidak semua makanan dan minuman halal untuk kita makan dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makanan, semua yang kita konsumsi di dunia ini, tidak semuanya dihalalkan untuk manusia, namun juga ada yang diharamkan oleh manusia sebagai perintah Allah dan ujian kepada manusia. Apakah manusia akan melakukan atau akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi selain ada makanan yang halal, di dunia ini ada juga makanan yang haram. Nah, makanan yang haram itu apa sih, Pak? Nah, makanan yang haram itu ialah makanan yang dilarang oleh agama. Nah, kalau biasanya kalau dalam kemasan makanan itu tidak ada tulisan halalnya. Nah, Bapak saranin jika kalian makanan yang ada di kemasan ada tulisan halal. Nah, halalnya itu bulat warna hijau. Nah, di situ ada tulisan MUI-nya. Nah, itu contoh makanan kemasan yang halal, karena sekarang ini di akhir zaman ini sudah banyak sekali makanan-makanan yang kita tidak ketahui padahal makanan tersebut haram. Bahkan banyak juga makanan sekarang yang tidak ada tulisan halalnya. Nah, selain itu di sini juga ada pertanyaan nih dari teman-teman kita. Ternyata, Pak, aku makan ayam, kan ayam itu halal, bisa jadi haram gak ya Pak? Bisa, ayam itu juga bisa jadi haram. Nah, apabila yang pertama ketika disembelih, yang menyembelihnya bukan orang Islam. Yang kedua, ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Nah, yang ketiga didapatkannya dengan cara yang haram. Contohnya maling dan lain sebagainya. Jadi makanan halal juga bisa jadi haram ketika didapatkan, diperoleh dengan cara yang salah. Nah, ketika makanan haram masuk tubuh kita, kemudian menjadi darah, menjadi segumpal daging, itu akan menghambat doa-doa kita, akan menghambat semua ibadah kita kepada Allah, bahkan akan menimbulkan penyakit yang tidak akan kita sadari. Nah, jadi teman-temanku sekalian, mari kita hindari makanan yang haram. Ayo kita makan makanan yang halal. Jangan lupa ketika makan kita membaca doa. Baik, halaman berikutnya ada di halaman 7, yaitu di sini ada surat Al-Maidah ayat 3. Nah, surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, jadi di sini ayat surah Al-Maidah ini menerangkan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tuh.
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam oleh hewan buas, kecuali sempat kamu sembelih. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari yaitu materi tentang makanan yang haram. Baik, tugas kalian pada hari ini yaitu silahkan kalian buat video ya, presentasi, yaitu kalian membaca surah Al-Maidah ayat 3 dengan artinya secara benar. Nah, setelah kalian membaca surah Al-Maidah ayat 3 beserta artinya, kemudian kalian jelaskan isi kandungannya. Jadi kalian presentasikan isi kandungan surah Al-Maidah ayat 3. Kalian bisa cari di Google atau bisa berdiskusi dengan keluarga atau juga dengan orang tua kalian. Jadi kalian bisa diskusi terlebih dahulu baru kalian presentasikan tentang surah Al-Maidah ayat 3. Mungkin hanya materi tersebut yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa agar kalian semua selalu menjaga kesehatan. Kemudian kalian juga berdoa sama Allah agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.